Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Wijaya dari program studi hukum kelas 21B1. Di sini saya harus merangkum materi dari pertemuan 1 sampai 16 yang berjudul tentang hukum tata negara. Pertama, saya akan jelaskan apa itu hukum tata negara. Hukum tata negara adalah umumnya hubungan tertentu yang muncul dalam perjalanan sejarah dan diatur oleh hukum yang disebut negara. Jadi hukum konstitusional berkaitan dengan negara. Doktrin negara umum, uraian prinsip-prinsip umum dalam kurung sintesis dari berbagai hak negara dan perbandingan hak negara. Suatu negara diartikan sebagai sekelompok orang, rakyat atau bangsa di wilayah tertentu, diatur oleh pemerintah yang secara efektif menjalankan kewenangan atas rakyat atau bangsa. Selain itu, pengakuan oleh negara bagian lain adalah penting. Hukum konstitusional adalah hukum utama yang membentuk kantor pemerintahan, memberikan kekuasaan dan mengatur hubungan dengan warga negara. Ini adalah karakteristik hukum konstitusional yang berkaitan dengan hubungan di mana pemerintah terlibat. Ini terutama hubungan antara berbagai badan pemerintah. Hubungan dengan warga negara cenderung pada bidang umum administrasi, kecuali jika kita tidak berbicara tentang alokasi alat kekuasaan terhadap warga negara. Dalam pengertian konstitusional, tanda kutip kekuasaan adalah potensi pemaksaan faktual. Tanda kutip kekuasaan adalah kekuasaan yang diatur oleh secara hukum. Negara dalam hukum internasional. Sebuah negara bagian tidak pernah sendiri. Saat ini terdapat kurang lebih 192 negara bagian lainnya. Karena itu, hubungan internasional suatu negara menjadi sangat penting. Kemunculan dan kehancuran suatu negara dapat mengambil banyak bentuk. Meskipun secara kasar ada 3 cara. 1. Negara dibagi menjadi beberapa bagian baru. Beberapa negara bagian digabung menjadi satu negara bagian baru. Dan rakyat dapat menetap di wilayah yang belum negara tunggal. Perhatikan bahwa lenyapnya pemerintah tidak menyebabkan keruntuhan negara. Kudeta tidak mempengaruhi keberadaan negara itu sendiri. Sejarah hubungan konstitusional Belanda telah ada sejak 1814. Akan tetapi pada tahun 1579, ketujuh wilayah tersebut telah bersatu dalam Persatuan Utrecht yang diakui bahwa hukum internasional pada tahun 1648 oleh Perjanjian Münster. Ini sebagai akibat dari pemisahan diri dari Spanyol pada tahun 1581 melalui Pelacar of Abonnement. Republik Tujuh Serikat Belanda yang dihasilkan adalah sebuah konfederasi. Satu-satunya kompetensi serikat yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri dan perdagangan. Di dalam Union, Jenderal Serikat memutuskan perang, perdamaian, dan perjanjian. Singkatnya, sistem ini mengarah pada jaminan tidak adanya totalitarianisme, tidak adanya kekuatan militer internal yang besar, dan kemungkinan adanya partai politik yang berbeda. Namun pengambilan keputusan di tingkat Union sangat lambat, mengurangi peran internasional Belanda. Fungsi hukum konstitusional. Hukum tata negara memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu fungsi konstitutif atau kelembagaan. Pertama-tama pemerintah harus didirikan melalui kantor-kantor. Fungsi kedua yaitu atribut atau fungsi pemberdayaan kekuasaan kemudian dapat diberikan ke kantor-kantor ini. Fungsi ketiga itu fungsi mengatur atau moderasi. Hanya dengan demikian pelaksanaan kekuasaan ini dapat dikenakan pembatasan atau batasan. Ketiga fungsi ini biasanya terdapat dalam satu keputusan sehingga pembentukan pengaturan berlangsung secara bersamaan. Mungkin cukup sekian video ringkasan materi dari pertemuan 1 sampai 16 yang berjudul tentang hukum tata negara. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.